Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Bagus Patra Buana HDS dengan NIM 203307075. Kali ini saya akan menjelaskan tentang praktek jaringan OSPF. Mari kita simak berikut ini. Yang pertama, kita harus membuat topologinya kurang lebih seperti ini. Kalian bisa jeda video ini untuk memperjelas, untuk melihat secara detail bagaimana bentuk topologinya. Jika sudah, kita jalankan, kita klik start. Setelah itu kita masuk di Mikrotik 2. Kita masukkan addressnya seperti biasa dengan cara klik IP address, add address, kemudian kita ketikkan address yang mengarah ke PC dan juga ke Mikrotik 1. Lakukan hal yang sama, yaitu memasukkan IP address di Mikrotik 3. Pengisian address yang mengarah ke PC 3 dan juga yang mengarah ke Mikrotik 1. Dan juga di di Mikrotik 1 kita masukkan IP addressnya juga yang mengarah ke Mikrotik 2, Mikrotik 3, dan juga Mikrotik 4. Lakukan hal yang sama, yaitu pengisian IP address terlebih dahulu ke masing-masing Mikrotik. Pastikan semua jalur, semua rute saling terhubung. Setelah sudah pengisian IP address sampai di Mikrotik 8, kita kembali lagi ke Mikrotik 2. Kita melakukan routing OSPF dengan cara ketik routing OSPF interface add interface ether 2. Lakukan hal yang sama seperti ini ke masing-masing Mikrotik yang ada. Perhatikan di Mikrotik 1. Di sini ada 3 jalur yang mengarah ke Mikrotik 2, Mikrotik 3, dan juga Mikrotik 4. Kita juga tambahkan routing OSPF di masing-masing Mikrotik tersebut. Jadi kita ketikkan routing OSPF interface add interface ether 1, kemudian kita tambah lagi di ether 2 dan juga ether 3. Sedangkan di Mikrotik 4 ada 2 jalur yang mengarah ke Mikrotik 4, Mikrotik 5 dan juga Mikrotik 1. Maka kita tuliskan 2 juga routing OSPF-nya di ether 1 dan ether 2. Kemudian di Mikrotik 5 ada yang mengarah ke Mikrotik 6 dan Mikrotik 4. Maka kita tuliskan 2 routing OSPF yang mengarah ke ether 1 dan ether 3. Sedangkan di Mikrotik 6 juga mengarah ke 2, ke 7 dan ke 5. Mikrotik 7 mengarah ke 8 dan mengarah ke 6. Sedangkan Mikrotik 8 itu hanya mengarah ke Mikrotik 1. Jadi kita tuliskan routing OSPF interface add interface hanya di ether 1. Jika sudah, kita kembali lagi ke Mikrotik 2. Kita ketikkan routing OSPF instance set 0 router ID 11.11.11.11. Kemudian di Mikrotik 3 kita lakukan hal yang sama, router ID-nya 12, dan Mikrotik 1 router ID-nya 1.1.1.1. Kita masuk ke Mikrotik 4, tetap masih hal yang sama, ID-nya 3.3.3. Kemudian kita masuk ke Mikrotik 5, router ID-nya 4.4.4.4. Sedangkan kita masuk ke router 6 dengan router ID 2.2.2.2. Router 7, di sini kita tulis router ID-nya 21.21.21.21. Sedangkan yang terakhir router 8 kita masukkan router ID-nya 22.22.22.22.
Setelah itu kita masuk lagi ke mikrotik 2. Kita masukkan routing OSPF area add name area 1 area ID 10.10.10.10. Kemudian kita masuk di mikrotik 3. Kita lakukan yang sama, yaitu routing OSPF area add name area 1 dengan area ID 10.10.10.10. Hal yang sama juga dilakukan di mikrotik 1. Setelah itu kita langsung menuju ke mikrotik 6. Di situ kita ketikkan routing OSPF area add name area 2 dengan area ID 20.20.20.20. Kita lakukan hal yang sama pula di mikrotik 7 dan juga di mikrotik 8. Jika sudah, kita masuk lagi ke mikrotik 2. Kita ketikkan routing OSPF network. Kita masukkan masing-masing network yang mengarah ke PC ataupun yang mengarah ke mikrotik. Hal ini juga berlaku di mikrotik 3 maupun di mikrotik 1, mikrotik 4. Perhatikan mikrotik yang terhubung ke area mikrotik kuning. Di sini karena areanya tidak tertulis atau terdaftar, maka kita ketikkan area sama dengan backbone. Ini berlaku yang menuju ke mikrotik 4, mikrotik 5, dan juga yang menuju ke mikrotik 6. Sedangkan mikrotik 6 ke mikrotik 7 kita bisa tuliskan area sama dengan area 2 seperti yang ada di sini. Selanjutnya di mikrotik 7 kita ketikkan yang network 20.11 area 2 dan juga 20.22 area 2. Tak lupa juga di mikrotik 8 kita ketikkan routing OSPF network yang mengarah ke PC maupun ke mikrotik, sama-sama area 2. Setelah itu kita ketikkan IP DHCP server setup, kita enter, maka kita masukkan ether 2, kemudian kita enter hingga selesai. Kita lakukan yang sama ke mikrotik yang terhubung ke PC. Contoh selanjutnya di mikrotik 5 kita ketikkan IP DHCP server setup, kemudian kita ketik ether 2, kita enter hingga selesai. Selanjutnya di mikrotik 3 kita masukkan IP DHCP server setup, kita ketikkan ether 1, kemudian kita enter saja sampai selesai. Dan selanjutnya kita masuk di mikrotik 2, kita ketikkan yang sama, kita ketikkan ether 1 dan kemudian kita enter saja hingga selesai. Setelah semua selesai, kita masuk ke PC 1, kita ketikkan DHCP agar IP-nya muncul. Kita lakukan hal yang sama di PC 2, PC 3 maupun di PC 4. Jika di masing-masing PC sudah kita ketikkan IP DHCP, kita ketikkan DHCP, maka sudah muncul IP-nya masing-masing. Kita bisa ping untuk mengecek konektivitas antar PC, apakah bisa saling terhubung ataupun tidak. Di sini sebagai contoh, saya sudah mengecek konektivitas dengan ping ke masing-masing PC dan alhamdulillah hasilnya semua PC bisa saling terhubung satu sama lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika dirasa penjelasan saya terlalu cepat, kalian bisa gunakan fitur jeda. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.